1291 suara pedang yang kembali ke sarungnya sangat jelas. Tetapi ahli korup merasa jantungnya telah dihancurkan oleh palu. Setelah itu, dunia tiba-tiba terbelah. Dia kaget. Seni magis macam apa ini? Dia tiba-tiba mengerti sesuatu tepat sebelum penglihatannya berubah selamanya menjadi gelap. Dua bagian tubuhnya jatuh dari langit. Sebelum mereka menyentuh tanah, Yue Zifeng sudah menembak ke arah ahli transformasi jiwa rusak lainnya. Awas, dia seorang kultivator pedang. Dia bisa mengabaikan perbedaan basis kultivasi, memperingatkan seorang ahli transformasi jiwa yang rusak. Tapi itu sudah terlambat. Pedang Yue Zifeng sekali lagi keluar dari sarungnya, berkedip di udara. Ahli transformasi jiwa lainnya dipotong menjadi dua. Bahkan item rajanya pun terbelah. Ahli transformasi jiwa berturut-turut dibunuh oleh murid Foundation Forging, dan masing-masing dalam satu tembakan. Itu membuat hati para ahli korup menjadi dingin. Pedangnya sekali lagi kembali ke sarungnya, dan Yue Zifeng bergegas pergi, memilih target berikutnya. Warna yang tidak sehat sekarang muncul di wajahnya. Boom! Seorang ahli transformasi jiwa terlempar kembali oleh ayunan kekuatan penuh tombak Guyang. Tepat pada saat itu, Yue Zifeng menerkam, memusnahkan tubuhnya dan jiwa. Zifeng, santai saja. Anda terlalu memaksakan diri, Guyang memperingatkan dengan tenang. Wajah Yue Zifeng menjadi abu-abu. Dia menggunakan seni rahasia yang menakutkan untuk memberikan dirinya kekuatan yang luar biasa, yang merupakan satu-satunya alasan dia bisa secara berurutan membunuh ahli transformasi jiwa dengan mudah. Tapi seni rahasia semacam ini pasti memiliki efek samping yang mengerikan. Tidak ada pilihan lain. Para sesepuh tidak bisa mengatasinya. Jangan khawatirkan aku. Yue Zifeng mengangguk mengakui dan sekali lagi melesat keluar. Bunuh kultivator pedang itu. Kita tidak bisa membiarkan dia tumbuh dewasa. Para ahli yang rusak melihat betapa menakutkannya Yue Zifeng. Saat ini, dia berada di ranah penempaan yayasan, tetapi langsung bisa membunuh ahli transformasi jiwa. Jika dia dewasa, dia pasti akan menjadi kutukan dari jalan yang rusak. Dia harus ditebas sekarang. 13 ahli transformasi jiwa menembak Yue Zifeng pada saat yang sama, berharap untuk membunuhnya di pertukaran pertama. Yue Zifeng menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Ketika matanya kembali terbuka, gambar pedang muncul di dalamnya. Yue Zifeng perlahan mengangkat pedangnya. Yang mengejutkan, langit dan bumi juga tampak melambat. Saat pedang Yue Zifeng bergerak, gambar pedang mulai muncul. Mereka sebenarnya sangat padat dan realistis, tampak seperti pedang sungguhan. Saat pedangnya menyelesaikan revolusi penuh di udara, bayangan pedang di sekelilingnya tampak seperti bunga teratai yang mekar. 81 pedang tajam diarahkan ke segala arah. Dalam sekejap, ekspresi musuh berubah total. Mereka merasakan ledakan rasa sakit di jiwa mereka. Itu adalah hasil dari merasakan bahaya fana menekan mereka. Mereka hampir secara naluriah menghentikan serangan mereka dan berbalik untuk melarikan diri. Pedang kembali ke sumbernya. 81 pedang Yue Zifeng ditembakkan seperti 81 sambaran petir. Jeritan ketakutan terdengar bersamaan dengan suara daging yang ditusuk. Ke-13 ahli transformasi jiwa itu semuanya terbunuh dalam sekejap. Seorang murid Foundation Forging telah membunuh lebih dari 10 ahli transformasi jiwa dalam satu serangan. Seluruh medan perang terdiam sesaat, karena ini telah melampaui semua pemahaman mereka. Meskipun kultivator pedang telah diakui sebagai kultivator ofensif nomor 1 selama puluhan ribu tahun, secara berurutan membunuh ahli dua alam di atas diri sendiri masih sulit diterima. Setelah serangan ini, mata Yue Zifeng menjadi lesu. Dia jatuh dari langit tanpa sedikit pun fluktuasi kehidupan. Zifeng, Guyang dan yang lainnya berteriak kaget. Mereka tidak menyangka Yue Zifeng telah mengorbankan energi hidupnya sendiri untuk membunuh para ahli ini. Ambil mayatnya. Para ahli korup menjadi serakah. Jika mereka bisa mengambil mayat Yue Zifeng, mungkin mereka bisa mengintip beberapa misteri pedang Dao. Enyahlah. Spirit of the Earth, bunuh mereka. Dua teriakan terdengar pada saat bersamaan, dan bumi terbelah. Dua raksasa bumi besar menyerang, menghalangi para ahli korup. Para ahli korup itu mendengus dingin dan menyerang dua raksasa bumi dengan sinar cahaya. Raksasa bumi tidak mampu menahan serangan lebih dari 10 ahli transformasi jiwa sekaligus, dan tubuh bagian atas mereka meledak, hanya menyisakan bagian bawah mereka. Ahli transformasi jiwa yang rusak melanjutkan, tetapi ekspresi mereka dengan cepat berubah. Raksasa bumi tiba-tiba tumbuh dari bagian bawah mereka, sekali lagi menghalangi jalan mereka. Salah satu ahli transformasi jiwa rusak terlalu dekat untuk berhenti. Akibatnya,
salah satu raksasa bumi bertepuk tangan seperti menamparkan nyamuk, membunuhnya. Raksasa bumi ini telah dipanggil dari kejauhan oleh Li Qi dan Song Mingyuan. Mereka dikendalikan oleh mereka berdua, tetapi energi mereka berasal dari bumi. Saat ini, Li Qi dan Song Mingyuan juga berada di peringkat 8 celestial, dan menambahkan apa yang telah mereka pahami dalam katalog Xuantian, kendali mereka atas energi bumi telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi meski raksasa bumi ini kuat, tubuh mereka terlalu besar, membuat gerakan mereka canggung. Serangan mereka mudah dihindari, yang membuat kekuatan membunuh mereka rendah. Ahli korup yang sudah mati itu hanya bisa menyalahkan kesialannya. Para ahli transformasi jiwa rusak lainnya buru-buru mundur. Mereka hampir berbagi nasib yang sama dengan rekan mereka yang jatuh. Tepat pada saat ini, Li Qi menangkap Yue Zifeng. Dengan cermat memeriksanya, Li Qi benar-benar menemukan bahwa Yue Zifeng tidak memiliki sedikit pun kehidupan di dalam dirinya. Fluktuasi spiritualnya juga telah menghilang. Kesedihan memenuhi Li Qi. Dia tidak dapat menerima saudara laki-laki yang telah bertarung bersamanya selama bertahun-tahun melalui hidup dan mati, jatuh tepat di depannya. Dia belum mati. Lindungi tubuhnya, dan terutama pedangnya. Tepat pada saat ini, suara Meng Qi terdengar. Dari semua orang di sini, kekuatan spiritual Meng Qi adalah yang terkuat. Awalnya, dia juga terkejut bahwa Yue Zifeng akan melakukan hal seperti ini. Ini masih belum waktunya untuk menyeret musuh ke bawah dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Tapi dia segera menyadari bahwa dengan serangan terakhirnya, jiwa Yue Zifeng dan bahkan nyawanya telah menyatu ke dalam pedangnya. Itulah yang memungkinkannya melepaskan kekuatan yang begitu mengejutkan. Saat ini, jiwa dan energi hidupnya ada di dalam pedangnya, sementara tubuhnya telah menjadi sekam. Adapun mengapa dia melakukan hal seperti itu, tidak ada yang tahu. Tapi tidak peduli apa, baginya untuk membunuh begitu banyak ahli transformasi jiwa rusak sejak awal telah sangat mengurangi tekanan pada yang lain. Tingkat kematian Raja Sekte Xuantian Dao telah sangat melambat. Kata-kata Meng Qi menyenangkan semua orang. Li Qi buru-buru memanggil peti mati dan menempatkan Yue Zifeng dan pedangnya dengan hati-hati di dalam. Begitu saja, dia membawa peti mati di punggungnya. Pada saat ini, Bao Buping dan Chang Hao tercengang. Pertama, Guoran, Meng Qi, dan Tang Wan Er menyerang, lalu Aman, Yue Zifeng, Guyang, Li Qi, dan Song Mingyuan yang menampilkan kekuatan yang begitu mengejutkan. Mereka hampir tidak bisa mempercayainya. Hua Xiu, Zhao Ziyan, Wang Zhen, Mu Qingxuan, Sumo, dan yang lainnya juga bertarung habis-habisan. Kekuatan pertempuran mereka juga sangat besar. Melihat sosok-sosok kuat ini, Bao Buping dan Chang Hao merasa mereka telah menjadi orang biasa. Mereka bukan lagi puncak jenius surgawi dari sekte pertempuran membelah surga. Brengsek, saudara, kita juga harus menonjol. Ini hanya bawahan Long Chen, tapi kami adalah saudara laki-lakinya, kata Bao Buping diam-diam kepada Chang Hao. Chang Hao mengangguk. Hari ini, dia menerima pukulan yang cukup keras. Masing-masing orang ini lebih galak dari yang terakhir. Jika ini terus berlanjut, mereka berdua hanya akan menjadi figuran. Itu tidak bisa diterima. Jika mereka tidak bisa dibandingkan dengan Long Chen, maka baiklah. Bagaimanapun, dia adalah monster. Tetapi jika mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, mereka tidak akan bisa menunjukkan wajah mereka lagi. Bekerja sama, Chang Hao dan Bao Buping saling pandang. Selama bertahun-tahun bersama, mereka langsung memahami pikiran orang lain. Rune seperti sisik menutupi tubuh mereka saat mereka mengaktifkan pertempuran God Blessing. Rune itu menjadi berwarna darah karena mereka juga mengaktifkan darah roh mereka. Seperti singa yang marah, mereka mengeluarkan raungan marah dan menyerang ahli transformasi jiwa yang rusak, Split the Heaven 4. Dua gambar pedang besar jatuh ke arah ahli transformasi jiwa rusak. Pakar itu buru-buru memblokir. Dengan suara ledakan, dia memuntahkan darah. Tapi sebelum dia bisa pergi kemana-mana, bayangan pedang lain jatuh, meledakkannya berkeping-keping. Kerja sama Bao Buping dan Chang Hao berjalan mulus. Meskipun kelihatannya mereka telah menyerang pada saat yang sama, mereka tidak melakukannya. Serangan Chang Hao lebih dulu, dan aura serta cahayanya menyembunyikan serangan Bao Buping. Itu tampak seperti serangan kombinasi dari mereka berdua, tetapi ketika ahli transformasi jiwa rusak memblokirnya dan sedikit santai, serangan kedua menyerang, membunuhnya. Puff. Yang pertama. Puff. Yang kedua. Puff. Yang ketiga. Gambar pedang besar mereka tidak mengungkapkan petunjuk apapun tentang bagaimana mereka membunuh ahli transformasi jiwa. 3 dari mereka meninggal secara berurutan. Medan perang kacau balau. Meskipun ahli transformasi jiwa rusak telah mengalami banyak pertempuran,
mereka belum pernah melihat pertempuran yang begitu aneh. Ada sekelompok murid Foundation Forging membunuh ahli transformasi jiwa. Di kejauhan di mana cermin reinkarnasi berhadapan dengan tengkorak dewa yang rusak, Li Tianxuan dengan tenang menonton pertempuran di bawah. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Hasil ini adalah sesuatu yang sudah lama dia harapkan. Dalam sekte Xuantian Dao, hanya dia yang menyadari kekuatan sejati Dragon Blood Legion. Itulah satu-satunya alasan dia mempersiapkan diri untuk mengonsumsi sepotong besar daging kali ini. Dibandingkan dengan ketenangan Li Tianxuan, ekspresi kurcaci itu semakin tidak sedap dipandang. Setelah menghitung dan mempersiapkan berbagai hal, dia masih jatuh ke dalam skema Li Tianxuan. Pada saat ini, kurcaci itu melihat ke lokasi yang jauh di langit, tempat yang diselimuti oleh riak putih. Itu adalah medan perang Long Chen dan Guiyan. Saat ini, situasinya sudah tidak menguntungkan di jalur korup. Mereka tidak lagi memiliki kartu truf untuk membalikkan keadaan. Harapan terakhirnya adalah Guiyan. 1292 boom. Tinju Long Chen bertabrakan dengan Guiyan. Ruang angkasa berdesir dengan hebat dari tabrakan itu. Tapi rune putih yang membentuk medan perang terpisah ini tidak terpengaruh oleh kekuatan mereka. Tidak ada tanda-tanda mereka rusak. Dalam pertukaran pertama mereka, tubuh Long Chen dan Guiyan bergetar dari kekuatan satu sama lain. Mereka telah ditarik dalam pertukaran pertama ini. Kekuatanmu tidak buruk, tapi pertempuran tidak diputuskan hanya dengan kekerasan. Tinju Guiyan tiba-tiba berubah menjadi cakar, dan dia menyerang tinju Long Chen. Dia mengubah gerakan dengan sangat cepat. Guiyan jelas merupakan seseorang dengan pengalaman pertempuran yang hebat. Ketika tinjunya berubah menjadi cakar, kukunya benar-benar tumbuh lebih dari 1 inci dengan rune yang berkedip. Mereka menjadi sangat tajam. Namun, Long Chen dengan dingin mendengus dan tidak mundur. Sebagai gantinya, dia sekali lagi mengeluarkan pukulan, tapi kali ini, sisik hijau menutupi tinjunya. Bang! Beberapa garis darah muncul di tangan Long Chen. Bahkan sisiknya tidak dapat sepenuhnya memblokir pukulan tajam Guiyan. Pada saat yang sama saat dia mengirimkan pukulan ini, Long Chen meluncurkan tendangan seperti kilat ke Guiyan. Itu sangat cepat sehingga membuatnya lengah, tapi Guiyan nyaris berhasil menghindari tongkat nyawanya menemui takdir yang mengerikan. Namun, tendangan Long Chen masih berhasil mengenai perutnya. Dia terlempar ke belakang, merasakan ledakan rasa sakit. Long Chen melihat tinjunya yang berdarah, terkejut. Cakar Guiyan bahkan lebih tajam dari item King. Itu bahkan bisa mematahkan pertahanan sisik naganya. Jika Guiyan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya dengan cakar berkat tendangannya, tinjunya mungkin akan menjadi bubur berdarah sekarang. Adapun Guiyan, dia sama terkejutnya dengan Long Chen. Langkah Long Chen ini terlalu aneh, dan akibatnya sangat berbahaya. Jika dia membiarkan tendangan Long Chen mengenai tongkat nyawanya, rasa sakit itu akan mempengaruhi kekuatan tempurnya. Itu akan merepotkan. Anda memiliki beberapa trik, tetapi itu tidak berarti Anda memiliki kualifikasi untuk menantang saya. Saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari peringkat 9 celestial. 9 bunga di sekitar Guiyan awalnya hanya kuncup bunga. Tapi sekarang, mereka perlahan mekar. Setiap bunga memiliki 9 kelopak, dan setiap kelopak memiliki 9 urat. 9 melambangkan puncak langit dan bumi. Dunia tiba-tiba tampak membungkuk ke arah Guiyan. Seolah-olah dia menjadi penguasa ruang ini, seolah-olah semua energi dunia telah dihisap hingga kering olehnya. Semua ahli yang bertarung di kejauhan melihat dengan ngeri. Apakah mereka berasal dari jalan yang benar atau rusak? Mereka dapat dengan jelas merasakan energi dao surgawi mereka tiba-tiba turun. Jelas, semua energi dao surgawi mengalir menuju Guiyan. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan setengah dari apa yang biasanya mereka miliki. Karena semua orang adalah celestial, mereka semua sama-sama lemah, sehingga perbedaan kekuatan di antara mereka tidak berubah. Tapi ada beberapa orang yang tidak beruntung. Mereka adalah ahli transformasi jiwa rusak yang melawan Aman. Kekuatan mereka turun, sementara Aman tidak terpengaruh sama sekali. Dengan hanya satu ayunan tongkat Aman, mereka tidak lagi bisa bertahan. Pertarungan yang awalnya seimbang segera dibalik. Aman membunuh 7 ahli transformasi jiwa rusak hanya dalam sekejap. Ini menyebabkan gangguan besar di antara para ahli korup, dan lebih dari selusin dari mereka segera fokus pada Aman. Sama seperti ini, tekanan di sisi Xuantian Dao Sekte berkurang sekali lagi. Namun, jalur rusak masih memiliki terlalu banyak ahli transformasi jiwa. Tapi sekarang, moral antara kedua belah pihak telah berubah total. Jalan rusak telah diberi pukulan berdarah berkali-kali, para ahli mereka terbunuh. Semangat mereka menurun.
Bagaimanapun, mereka telah memegang keunggulan absolut di awal ketika baru saja Long Chen dan orang-orang sekte pertempuran membelah surga terjebak dalam formasi mereka. Mereka seperti kura-kura di dalam kendi yang bisa dibunuh kapan saja. Tapi kemudian Li Tianxuan tiba-tiba muncul. Sedikit demi sedikit, keuntungan mereka direnggut. Sekarang mereka seimbang. Dan menyebut diri mereka serasi hanyalah cara untuk menghibur diri mereka sendiri. Memang benar jika Anda hanya melihat pada permukaan sesuatu, tetapi sebenarnya, jalan yang benar sejauh ini telah kehilangan sangat sedikit orang, sedangkan jalan yang rusak telah menderita kerugian besar. Hal yang paling mengurangi semangat mereka adalah bahwa mereka tidak lagi memiliki kartu truf untuk membalikkan keadaan. Mereka hanya bisa terus bertarung seperti ini. Ini semacam siksaan bagi mereka. Adapun pihak benar, mereka hanya menemukan kejutan yang menyenangkan setelah kejutan yang menyenangkan. Tampilan jenius surgawi mereka telah benar-benar memicu moral mereka, membawa kekuatan tempur mereka ke puncak. Pihak yang rusak melihat itu dan tahu bahwa itu bukan pertanda baik. Jika beberapa sosok yang luar biasa juga bisa muncul di pihak mereka dan memberikan serangan balik yang menakjubkan kepada musuh mereka, bahkan jika itu hanya membunuh satu atau dua orang jenius mereka, moralitas akan seimbang. Sayangnya, tidak ada sosok seperti itu yang muncul. Meskipun pihak rusak juga memiliki peringkat 8 celestial, dibandingkan dengan sosok ganas dari Dragon Blood Legion, mereka tidak berharga. Sekarang pihak korup berada dalam posisi pasif. Mereka menunggu kesempatan, dan sebagian besar harapan mereka terletak pada pertempuran di langit. Di atas langit, 9 bunga guiyan mekar sepenuhnya di sekelilingnya. Setiap bunga memiliki panjang 9 kaki, membentuk cincin bunga besar di belakangnya. Tekanan yang menakutkan itu mengandung kehendak langit dan bumi. Itu adalah sesuatu yang orang lain bahkan tidak berani hadapi. Apakah kamu lihat? Ini adalah manifestasi Dao Surgawi sejati dari peringkat 9 celestial, 9 bunga mewujudkan Tao Surgawi. Setiap bunga, setiap urat, setiap bagiannya mewakili sebuah Dao. Bersama-sama, itu terdiri dari semua Tao, dan di depannya, bahkan langit dan bumi harus tunduk. Apa yang akan kamu lakukan untuk melawanku? Guiyan dengan acuh tak acuh menatap Long Chen seperti seorang penguasa yang melihat orang biasa. Ini adalah kepercayaan Guiyan. Setiap celestial harus tunduk di depan peringkat 9 celestial. Ini adalah kehendak surga, Tao Surgawi. Jika Anda tidak tunduk, Anda akan dibunuh. Jika itu adalah peringkat 8 celestial biasa yang menghadapi Guiyan, mereka mungkin akan gemetar ketakutan. Itu karena tekanan ini datang dari Heavenly Tao. Jangankan bertarung, hanya bisa berdiri dengan mantap tidaklah buruk. Tapi sayangnya bagi Guiyan, tekanan Dao Surgawi semacam ini tidak berguna melawan Long Chen. Tekanan ini dibuat oleh orang biasa. Long Chen telah menghadapi hukuman surgawi berulang kali. Itu mewakili hukum langit dan bumi yang sebenarnya. Bahkan dalam menghadapi hukuman surgawi, Long Chen tidak menyerah. Tekanan semacam ini tidak lebih dari sekadar kentut baginya. Melihat Guiyan berusaha menggunakan tekanan Dao Surgawinya untuk membuatnya tunduk, bibir Long Chen melengkung menjadi senyuman sedingin es. Dia menghela nafas, karena kamu adalah lawanku, aku menyarankan kamu untuk tidak menggunakan manifestasi seperti ini. Oh, mengapa demikian? Tanya Guiyan. Karena itu sangat tidak menyenangkan. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu benar-benar tidak tahu, atau apakah kamu hanya bertingkah bodoh? Tidakkah kamu tahu bahwa karangan bunga digunakan untuk orang mati? Setelah memanggil karangan bunga sebesar itu untuk dirimu sendiri, apakah kamu tidak merasa seperti sedang meminta kematian? Long Chen menunjuk ke cincin bunga besar di belakang Guiyan. Long Chen tidak berbicara dengan tenang, dan banyak orang di medan perang di bawah diam-diam memperhatikan pertempuran mereka di atas. Jadi hampir semua orang mendengarnya. Bos benar-benar bosnya. Perbandingan ini benar-benar mirip. Ya, itu benar-benar mirip. Guoran memegang crossbow dan terus-menerus menyerang ahli transformasi jiwa rusak untuk memberi orang lain kesempatan untuk membunuh mereka. Tapi dia tidak lupa bersorak. Yang lain juga melihat dengan aneh cincin bunga di belakang Guiyan. Jujur saja, bentuknya benar-benar mirip. Tentu saja, jika ada beberapa tiang yang menghubungkan semuanya, itu akan terlihat lebih mirip. Bodoh-bodoh, kamu menghujat Tao Surgawi. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan yang tidak dapat Anda peroleh bahkan jika Anda berkultivasi selama 10.000 tahun. Guiyan sangat marah. Long Chen sebenarnya mengejek status peringkat 9 celestial yang paling dia banggakan. Mengikat Tao Surgawi. Rune manifestasi Guiyan menyala, dan langit dan bumi bergetar. Energi tak terlihat mengunci Long Chen. Ekspresi Long Chen segera berubah.
Dia tiba-tiba merasa seperti ruang telah berubah menjadi padat di sekelilingnya. Dia tidak bisa bergerak. Sekarang kamu harus tahu betapa menakjubkan peringkat 9 Celestial. Idiot, beraninya kau mengejek bunga Grandauku. Gui Yan mencibir saat melihat ekspresi Long Chen berubah. Dia mengulurkan tangan untuk lehernya. Armor pertempuran naga hijau. Tepat saat tangan Gui Yan hendak menggapainya, Long Chen menjerit pelan. Oh, sebuah tangan yang tertutup sisik hijau mengayunkan busur yang dalam dan indah, menamparkan wajah Gui Yan, membuatnya mengerang kesakitan saat dia terlempar seperti bintang jatuh. Dia menabrak perbatasan ruang pertempuran terpisah ini. Tapi anehnya, penghalang di sekitar ruang ini sedikit memanjang dan kemudian memantulkannya kembali. Itu tidak rusak sama sekali. Bos itu perkasa. Tamparan Long Chen benar-benar mengejutkan para ahli korup. Hanya Guoran yang langsung bersorak. Guoran tahu bahwa Long Chen adalah jiwa dari Dragon Blood Legion. Setiap tindakannya dapat meningkatkan moral para prajurit Dragon Blood. Bos itu perkasa. Seperti yang diharapkan, semua prajurit Dragon Blood mengeluarkan teriakan eksplosif. Tamparan Long Chen ini menyebabkan moral mereka melonjak. Di dalam hati mereka, Long Chen adalah dewa yang tak terkalahkan. Tapi lawannya adalah Celestial peringkat 9 yang menakutkan yang bisa menekan semua jenius surgawi lainnya. Bahkan pada jarak yang sangat jauh ini, mereka merasakan tekanan yang sangat besar darinya. Namun, Long Chen tidak peduli dengan peringkat Celestial. Tidak peduli apa, dia masih bisa mengirim orang terbang dengan tamparan di wajahnya. Hal ini membuat kepercayaan diri mereka melambung tinggi. Kekhawatiran mereka terhapus oleh tamparan ini. Para prajurit Dragon Blood benar-benar melupakan Long Chen dan fokus membantai lawan mereka. Ini adalah kesempatan langka untuk mengumpulkan pahala. Itu akan memperkuat Sekte Xuan Tiandao serta Legiun Dragon Blood. Long Chen, jika aku tidak mengulitimu, merobek semua ototmu, mengukir hatimu, dan memurnikan jiwamu, aku, Gui Yan, akan bersumpah aku bukan manusia. Gui Yan meraung marah. Bunga-bunga di belakangnya bergetar saat dia sekali lagi menembaki Long Chen dengan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. 1293 Gui Yan saat ini seperti singa yang marah. Dengan semua energi dao surgawi sekitarnya melilitnya, tampaknya bahkan langit marah. Dalam kehidupan Gui Yan, penghinaan pertamanya dilakukan oleh Leng Yuyan. Tapi Leng Yuyan adalah wanita yang ingin dia kejar, dan bahkan dipotong olehnya tidak bisa menghapus kecintaannya padanya. Di jalan yang rusak, kekuasaan adalah segalanya. Leng Yuyan tidak hanya sangat cantik, dia juga memiliki keagungan bawaan yang membuat orang lain tidak berani menghujatnya. Tapi yang paling penting, kekuatannya cukup untuk mengguncang jalur rusak. Dia menyapu siapapun di alam yang sama. Dikalahkan olehnya adalah sesuatu yang bisa diterima Gui Yan. Tapi dia tidak bisa menerima bahwa hati Leng Yuyan berisi gambar Long Chen. Dari kata-katanya, dia dengan jelas memandang tinggi Long Chen. Jadi dia datang hari ini untuk mempermalukan Long Chen dan membuktikan bahwa dia ribuan kali lebih kuat darinya. Dia adalah seorang jenius surgawi tertinggi, peringkat 9 Celestial, seseorang yang bisa meremehkan semua Celestial lainnya. Tapi wajahnya telah ditampar oleh Long Chen. Itu adalah penghinaan yang tak tertahankan. Long Chen, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Gui Yan meraung. Tinjunya diselimuti oleh rune yang kuat. Pukulan ini menyebabkan ruang hancur berantakan. Dengan semua energi dao surgawi di sekitarnya yang mendukungnya, tinju ini pasti telah mencapai semacam puncak kekuatan. Ini bukan lagi hanya serangan Gui Yan. Itu adalah serangan langit dan bumi. Ambisi besarmu ini pasti akan gagal. Mata Long Chen berkobar dengan niat pertempuran. 108.000 platform abadi dan 4 lautan Qi-nya semuanya berputar. Long Chen tidak lagi menahan kekuatan apapun, dan dia mengirimkan pukulan. Boom! Ini adalah tabrakan yang mengguncang dunia. Gelombang Qi dan angin astral melonjak, menghantam tepi ruang pertempuran ini. Dalam sekejap, ruang pertempuran asli meningkat 10 kali lipat dari ukuran aslinya. Tapi meski begitu, penghalang putih di sekitar mereka tidak pecah. Melihatnya mengembang seperti balon, orang-orang yang bertempur di bawah semuanya terkejut. Meskipun formasi itu menghalangi kekuatan sebenarnya untuk mencapai mereka, hanya tekanan yang mereka rasakan dari atas sana yang memberi mereka sensasi bahaya fana. Para ahli transformasi jiwa yang rusak sangat terkejut. Meskipun mereka telah melihat Long Chen melawan ras kuno dan ahli transformasi jiwa Menara Pil, mereka tidak merasa dia begitu kuat. Sebaliknya, mereka mengira bahwa para ahli jalan benar terlalu bodoh dan mudah dipermainkan. Tapi sekarang ketika mereka melihat kekuatan penuh Long Chen, mereka menyadari bahwa Long Chen tidak pernah bertarung dengan serius sebelumnya. Sebenarnya, pada saat itu,
Long Chen tidak berani bertarung habis-habisan, karena secara tidak sengaja menyentuh segel darah berdaulat akan menjadi kematian yang terlalu cemberut. Sekarang dia tidak lagi merasa was-was. Sekarang mereka melihat kekuatan sejatinya, para ahli jalur rusak akhirnya mengerti mengapa para jenius surgawi sekuat Aman, Guoran, Yue Zifeng, Meng Qi, Tang Wan dan yang lainnya semua bersedia mengikuti Long Chen. Tampilan ini benar-benar menunjukkan kepada mereka bagaimana Long Chen mampu memimpin pasukan yang begitu kuat. Bahkan peringkat 8 Celestial akan benar-benar ditekan oleh peringkat 9 Celestial, tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Tapi Long Chen, seseorang yang bahkan bukan Celestial, sebenarnya bertarung secara seimbang dengan Guiyan. Dia hanya bisa disebut monster. Dalam pertukaran pertama, tidak satupun dari mereka mendapat keuntungan. Long Chen dan Guiyan sama-sama meraung dan bertukar badai pukulan yang sengit. Setiap serangan mengejutkan yang mampu menghancurkan gunung, mengeluarkan suara ledakan yang memekakkan telinga yang menyebabkan bintang-bintang bergetar. Ini adalah bentrokan kekuatan murni tanpa teknik apapun. Mereka benar-benar fokus pada pertarungan dengan kekuatan. Setiap tabrakan seperti letusan gunung berapi. Rune berputar di udara dan angin astral meledak. Orang-orang di bawah hanya bisa melihat samar-samar dua sosok yang terus berbenturan. Kekuatan yang menakutkan. Monster macam apa itu Long Chen? Hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, dia bisa bersaing dengan kekuatan Heavenly Tao. Salah satu ahli transformasi jiwa jalur rusak mendongak dengan kaget. Saat ini, Long Chen memiliki cincin surgawi 3000 meter di belakangnya, dan tubuhnya tertutup sisik. Tak satu pun dari gerakannya mengandung fluktuasi rune Dao surgawi. Dia mengandalkan sepenuhnya pada kekerasan. Kehendak surga jelas menabrak Long Chen. Tekanan itu telah mencapai alam yang mereka bahkan bisa melihatnya dengan mata mereka. Orang lain tidak akan punya pilihan selain berlutut di hadapan tekanan ini. Mereka tidak akan berani bergerak di hadapan kekuatan surga. Tapi cincin surgawi Long Chen tampaknya mendorong langit dan bumi, menahan tekanan Dao surgawi. Selanjutnya, keinginan Long Chen sendiri meletus, keinginan yang mendominasi dan tak terkalahkan. Dia tidak tunduk sedikit pun di hadapan para Tao surgawi. Setiap serangannya mengandung tekad untuk menghancurkan belenggu langit dan bumi. Dengan setiap serangan, Long Chen tidak hanya menyerang Guiyan. Dia juga menyerang Tao surgawi. Apakah dia mencoba menentang surga? Para ahli korup sangat terguncang oleh pemandangan ini. Untuk melawan keinginan langit memprovokasi para Tao surgawi. Meskipun mereka sangat jauh, bahkan ahli transformasi jiwa merasakan sedikit tekanan. Bisa dibayangkan betapa menakutkan tekanan pada Long Chen. Bos tidak terkalahkan. Saudaraku, setelah mengejar bos selama bertahun-tahun, kita juga harus memenangkan beberapa wajah untuk bos. Bunuh hajingan korup ini. Dipengaruhi oleh Long Chen, Guoran tiba-tiba menyerbu ke tengah-tengah para ahli rusak. Memegang pedang emas, dia benar-benar menyerah untuk mengarahkan orang. Itu karena dia telah menyadari bahwa petunjuk arah tidak lagi dibutuhkan. Legiun Darah Naga memiliki 50 ahli penyembuhan untuk melindungi mereka, jadi mereka tidak dalam bahaya. Dalam pertempuran ahli transformasi jiwa, kekuatan membunuh panahnya terbatas. Dia telah mencoba beberapa kali untuk menyelamatkan nyawa beberapa sesepuh yang sekarat, tetapi dia tidak bisa melakukan itu. Setelah melihat beberapa sesepuh terbunuh tanpa bisa menghentikannya, amarahnya melonjak. Beberapa dari sesepuh ini adalah orang-orang yang dia kenal. Pemandangan Long Chen bertarung melawan langit memprovokasi Guoran, dan dia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dia langsung menyerang ahli transformasi jiwa rusak. Salah satu ahli transformasi jiwa rusak itu mendengus dan memblokir pedang Guoran dengan pentungan. Dia baru saja mempertimbangkan bagaimana dia harus menebas orang yang menjengkelkan ini ketika Guoran benar-benar mengiring dirinya kepadanya. Dengan senyum dingin, dia baru saja akan menyerang ketika lubang kecil tiba-tiba terbuka di dada Guoran. Lusinan jarum hitam ditembakkan. Ahli korup terkejut. Pada jarak ini, tidak ada cara untuk memblokir. Dia buru-buru menghindar ke samping. Tapi Guoran telah mengatur waktu serangannya dengan sangat baik, dan kemanapun ahli korup pergi, dia akan diserang oleh setidaknya satu. Seperti yang diharapkan, salah satu jarum itu menembus lengannya. Tapi kekuatannya tidak terlalu bagus, dan tidak memiliki kekuatan membunuh. Ahli korup baru saja menghela nafas lega ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya telah mati rasa dan dia tidak bisa bergerak. Meracuni. Puff. Guoran memotong kepala ahli itu. Sebelum kepalanya bisa jatuh, pedang satunya menghancurkannya. Saudaraku, gunakan darah para ahli korup ini untuk meredam kemuliaan kita. Membunuh. Guoran meraung.
Dikombinasikan dengan bagaimana dia baru saja membunuh seorang ahli transformasi jiwa, dia tampak seperti seorang jenderal yang perkasa. Itu sangat luar biasa. Membunuh. Setiap anggota Dragon Blood Legion meraung pada saat yang sama, semangat mereka sekali lagi melonjak. Saat ini, mereka telah bertarung selama 4 jam penuh. Pertarungan intensitas tinggi seperti itu seharusnya sudah lama mulai melelahkan mereka. Tapi para prajurit Dragon Blood seperti mesin pembunuh yang tak kenal lelah. Mereka terus bertarung dengan sengit seperti biasanya. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Kurcaci yang rusak tiba-tiba berteriak dengan marah, pembuluh darah di dahinya menonjol. Pertempuran ini sama sekali tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Murid jalur rusak dibantai oleh para prajurit Dragon Blood. Dengan semangat mereka yang begitu rendah, sepertiga dari jumlah mereka telah terbunuh hanya dalam 4 jam. Hanya 20.000 dari mereka yang tersisa. Hal yang paling tidak dapat diterima adalah bahwa Legiun Darah Naga masih memiliki 0 korban. Tidak ada satupun dari mereka yang meninggal. Bisakah ini dihitung sebagai pertempuran berdarah? Salah satu alasan untuk tidak adanya korban adalah item armor raja yang telah ditempa Guoran untuk mereka, sementara alasan lainnya adalah perlindungan dari 50 ahli penyembuhan yang memungkinkan mereka untuk menghindari bencana berkali-kali. Selain 2 poin itu, para prajurit Dragon Blood juga memiliki pengalaman pertempuran yang hebat dan terampil dalam bekerja sama, tidak memberi lawan mereka kesempatan untuk membunuh mereka. Meskipun prajurit Dragon Blood hanya peringkat 5 celestial, mereka seperti harimau bahkan ketika mereka melawan peringkat 6 dan peringkat 7 celestial rusak. Murid-murid yang rusak dipaksa mundur dengan menyedihkan. Adapun peringkat 8 celestials, mereka sedang ditargetkan oleh Mengki dan Tangwan Er. Itu untuk menghindari kecelakaan. Adapun medan perang transformasi jiwa, mereka memiliki lebih dari 270 ahli yang tersisa, dan juga dirugikan. Itu membuat Kurcaci itu sangat cemas. Saat ini, semua harapannya ada pada Guiyan. Tapi dia masih bertarung secara seimbang dengan Long Chen. Praktis tidak ada kemungkinan dia membunuh Long Chen dalam jangka pendek. Itu membuat Kurcaci itu merasa seperti sedang disiksa saat dia melihatnya. Bas. Tiba-tiba, cahaya cermin reinkarnasi meningkat. Li Tianxuan dengan tenang menatap Kurcaci itu, jangan coba-coba memikirkan apapun. Tonton saja dengan tenang. Dengan saya di sini, jangan mempermalukan diri sendiri dengan mencoba mengeluarkan trik-trik kecil Anda. Jelas, Kurcaci itu baru saja memikirkan bagaimana cara mengintervensi, tetapi dia tidak bisa lepas dari kendali Li Tianxuan. Dia tidak berhasil. Melihat pasukan ahlinya dibunuh satu persatu, dia tiba-tiba meraung, Guiyan, cepat dan gunakan kartu trufmu untuk membunuh Long Chen. 1294 teriakan Kurcaci rusak menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Dia benar-benar panik sekarang. Jalur rusak saat ini berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Meskipun jumlah mereka masih lebih banyak daripada jalan yang benar dalam 2-1, moral mereka berada di titik terendah. Semakin banyak waktu berlalu, semakin besar kerugian mereka. Moral jalan benar melonjak, dan serangan mereka terus tumbuh lebih tajam. Mereka secara bertahap mendorong jalur rusak ke selat yang bahkan lebih putus asa. Jalan rusak terkenal karena kebrutalan mereka, kekejaman mereka. Tetapi dalam menghadapi Legiun Darah Naga yang lebih ganas, mereka seperti sekawanan domba. Alasan utama mereka tidak berbalik dan melarikan diri adalah karena hukuman keras dari jalur rusak. Jika mereka ditangkap setelah melarikan diri, mereka akan mengalami penyiksaan yang lebih buruk dari kematian. Jalan yang rusak tidak bisa pergi, sedangkan jalan yang benar secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi. Jadi tidak ada jalan keluar bagi mereka. Kapanpun pertempuran seperti itu dimulai, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Inilah alasan para ahli jalur korupsi begitu gila dan brutal. Seringkali, kebrutalan mereka yang sengit diperlihatkan dengan sengaja untuk meningkatkan tekanan psikologis di jalan yang benar. Tapi tekanan psikologis semacam ini tidak berpengaruh pada Dragon Blood Legion yang telah melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Kurcaci korup telah mengetahui hal itu, itulah sebabnya dia panik. Setelah kehilangan begitu banyak orang, bahkan mayat yang dia peroleh tidak bisa menggantikan kerugian mereka. Sekarang dia menyesal bahwa dia tidak melarikan diri pada awalnya. Setidaknya, mereka akan tetap utuh. Adapun saat ini, apakah mereka bisa mengganti kerugian mereka tergantung pada apakah Guiyan bisa mengalahkan Long Chen. Lebih tepatnya, itu tergantung pada apakah Guiyan bisa mengalahkannya dengan cepat. Bagaimanapun, dengan setiap momen yang berlalu, jumlah korban di sisi jalur rusak meningkat. Anda tidak perlu menyia-nyiakan usaha. Ruang itu tercipta dari pecahan medan perang kuno.
Bahkan ahli Lifestar tidak bisa menerobos masuk. Meskipun sepertinya mereka ada di sana, mereka sebenarnya berada di ruang yang terpisah. Suaramu tidak akan mencapai mereka, kata Li Tianxuan, dengan ramah menjelaskan situasinya. Diam. Jangan bertingkah seolah Anda sudah menang. Tidak pasti siapa yang akan menjadi pemenang terakhir, mengamuk kurcaci. Dia sudah muak dengan penampilan tenang Li Tianxuan. Sekarang dia agak takut. Dia merasa seperti dibandingkan dengan Li Tianxuan, dia hanya seorang idiot yang pikirannya bisa dibaca dengan mudah. Dia telah jatuh ke perangkap Li Tianxuan dari waktu ke waktu. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Li Tianxuan. Dia benar-benar terikat dengannya. Penampilan tenangnya membuatnya marah. Suara ledakan terus datang dari ruang terpisah. Gui Yan dengan gila-gilaan melawan Long Chen. 9 bunganya berputar, dan lautan rune melonjak di sekelilingnya. Cincin Divine Long Chen melepaskan tekanan kuat yang terus bersaing dengan kehendak Heavenly Tao. 108.000 platform abadi terus berputar saat dia bertarung habis-habisan. Dengan kekuatan mereka yang luar biasa, setiap pertukaran mereka menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Setelah bertarung dengan intensitas seperti itu selama berjam-jam, aura mereka menjadi lebih ganas, dan serangan mereka menjadi lebih ganas. Cakar Gui Yan mencapai tenggorokan Long Chen. Long Chen bergeser ke belakang untuk mengambilnya dengan bahunya. Sisiknya hancur dan bahunya berubah menjadi bubur berdarah. Cederanya cukup dalam sehingga mereka bisa melihat tulang. Tetapi pada saat yang sama, tanda di sepatu Long Chen menyala, dan dia mengirim tendangan ke tulang rusuk Gui Yan. Dengan suara retakan yang jelas, tulang rusuk Gui Yan patah, dan dia dikirim terbang, muntah seteguk darah. Bahkan organ dalamnya terluka. Saya seorang celestial dan dapat menyembuhkan dengan energi Dao Surgawi. Jika Anda ingin menukar cedera dengan cedera, saya akan menghancurkan Anda seperti anjing. Gui Yan ditendang kembali, tetapi dengan mengedarkan energi Dao Surgawinya, cederanya langsung sembuh. Dengan cibiran, dia membalas ke Long Chen. Siapa yang peduli jika Anda seorang celestial? Aku juga bisa membunuhmu, dengus Long Chen. Tinjunya menari saat dia melawan Gui Yan. Long Chen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Gui Yan benar-benar kuat. Untungnya, dia sendiri bukan seorang celestial. Jika tidak, dia akan berada di bawah penindasan alami yang lebih besar. Setelah bertarung begitu lama, tak satu pun dari mereka mampu menekan yang lain. Gaya bertarung mereka secara bertahap menjadi lebih kejam dan lebih berdarah. Suara daging yang dipukul terdengar berulang kali. Melodi patah tulang dan darah segar terus menyembur. Keduanya memulai pertempuran brutal untuk menukar cedera dengan cedera. Cakar Gui Yan sangat tajam, dan bahkan sisik naga Long Chen tidak dapat memblokirnya. Dia berlumuran darah. Di sisi lain, pakaian Gui Yan masih dalam kondisi sempurna. Sepertinya Long Chen jauh lebih sengsara. Gui Yan, bodoh, dia sengaja menggunakan energi Dao Surgawi Anda. Raung kurcaci rusak. Dia adalah rubah tua yang cerdik dan segera melihat petunjuknya. Meskipun Long Chen tampak menyedihkan, dia hanya ditutupi luka luar. Adapun Long Chen, dia selalu memberikan luka dalam pada Gui Yan. Gui Yan menggunakan 10 kali jumlah energi yang harus disembuhkan oleh Long Chen. Tapi Long Chen tidak peduli, dan Gui Yan tidak merasakan ini. Jadi kurcaci korup menjadi lebih cemas. Aku sudah mengingatkanmu, Li Tianxuan menggelengkan kepalanya. Diam. Aku tahu dia tidak bisa mendengarku, tapi aku suka berteriak. Terus, raung kurcaci itu seperti binatang buas. Baiklah, kamu bisa melanjutkan. Tapi saya harus memperingatkan Anda, berteriak seperti ini akan menyebabkan moral jalur rusak Anda turun. Bagaimanapun, Anda adalah pemimpin mereka. Anda harus mengendalikan diri dan melihat dengan tenang, atau pihak Anda akan kehilangan kepercayaan diri. Selain itu, hal penting lainnya adalah, teriakan Anda sangat tidak enak untuk didengarkan. Seseorang harus memiliki rasa hormat dan malu, kata Li Tianxuan dengan ramah. Kamu, kurcaci rusak hampir batuk darah. Tepat pada saat ini, cahaya cermin reinkarnasi menjadi cerah, dan dia buru-buru mengendalikan tengkorak dewa yang rusak untuk memblokir. Tetapi karena keadaan pikirannya yang terganggu, cermin reinkarnasi mengambil keuntungan. Itu mulai menekan tengkorak dewa yang rusak. Kurcaci yang rusak tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah yang mendarat di tengkorak dewa yang rusak. Setelah menerima darah esensinya, tengkorak dewa yang rusak menjadi cerah dan aura jahat melonjak. Kekuatannya naik 1 tingkat, menghentikan penindasan cermin reinkarnasi dan mengembalikannya ke keadaan genap. Kurcaci itu pucat, tetapi dia tidak lagi berani berbicara. Tidak ada yang salah dengan kata-kata Li Tianxuan. Sebagai pemimpin dari sisi rusaknya, setiap gerakannya dapat mempengaruhi moral mereka.
Jika dia mulai meneriakkan kekhawatirannya, ahli korupnya akan tahu dia tidak memiliki trik yang tertinggal, dan itu akan menyebabkan kepercayaan diri mereka hancur. Hal semacam ini adalah sesuatu yang dia benar-benar perlu diingatkan oleh musuhnya. Itu membuatnya merasa seperti akan menjadi gila. Jika Li Tianxuan berani mengingatkannya tentang ini, itu berarti semuanya ada dalam kendalinya. Sepertinya mereka berdua sedang bermain catur, dan Li Tianxuan benar-benar memberitahu kurcaci itu bagaimana dia harus bermain. Dan yang paling menakutkan dari semuanya, dia tidak punya pilihan selain mengikuti instruksinya. Bisa dibayangkan apa kesimpulan dari permainan seperti itu. Saat ini, meskipun dia sangat cemas hingga jantungnya terasa terbakar, dia tidak punya pilihan selain menutup mulut. Dengan dia tutup mulut, Li Tianxuan akhirnya tidak lagi harus mendengar suaranya yang jelek. Meskipun Li Tianxuan tampak tenang, dia sebenarnya sangat emosional atas kekuatan yang ditunjukkan oleh Long Chen, Guo Ran, Aman, Yue Zifeng, Meng Qi, Tang Wan dan yang lainnya. Mereka semua adalah jenius surgawi teratas. Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang seperti itu datang dari tempat terpencil seperti Tanah Air Timur. Dan bahkan di sana, mereka adalah orang-orang biasa dengan hanya bakat biasa. Li Tianxuan secara pribadi telah melihat Legiun Darah Naga melambung, tetapi meskipun demikian, dia hampir tidak bisa mempercayainya. Melihat para jenius surgawi ini bertarung dengan intens melawan ahli transformasi jiwa, dia tiba-tiba memiliki aspirasi yang besar. Dia tahu bahwa kesempatan untuk bangkitnya Sekte Xuantian Dao telah tiba. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembalikan Sekte Xuantian Dao ke kejayaannya, dan ketinggian yang lebih tinggi. Tapi sekarang, medan perang transformasi jiwa telah menemui jalan buntu. Kedua belah pihak kelelahan karena pertempuran intensitas tinggi ini. Apakah itu Yuan Spirit, energi fisik, atau energi mental mereka semua mulai jatuh. Jalur rusak saat ini memiliki kurang dari 200 ahli transformasi jiwa. Adapun pihak Xuantian Dao Sekte, mereka telah kehilangan 17 ahli transformasi jiwa. Namun, 500 raja mereka juga telah binasa, dan mereka memiliki kurang dari 300 yang tersisa. Justru karena tingkat kematian yang tinggi dari raja-raja itulah Yue Zifeng secara langsung meningkatkan kekuatannya ke titik terbesar yang mungkin dan menebas sebanyak mungkin ahli transformasi jiwa yang rusak. Mayoritas korban tewas pada awal pertempuran. Karena Yue Zifeng, Aman, Bao Buping, Chang Hao, dan yang lainnya melancarkan serangan habis-habisan, para raja akhirnya mendapat ruang bernafas. Jika tidak, mereka akan segera ditekan oleh jalur rusak alih-alih membalikkan keadaan secara perlahan. Sebagian besar raja telah mati untuk melindungi para jenius Xuantian Dao Sekte. Itu karena mereka tahu bahwa para jenius ini memiliki kekuatan membunuh yang tinggi, tetapi kekuatan pertahanan mereka tidak dapat menahan satu serangan pun dari ahli transformasi jiwa. Misalnya, orang-orang seperti Meng Qi, Tang Wan, Hua Xiu, atau Zhao Ziyan akan langsung terbunuh jika mereka diserang. Itulah mengapa banyak raja mengorbankan diri mereka untuk melindungi mereka. Kematian mereka telah memenangkan kesempatan bagi para jenius untuk membunuh sejumlah besar ahli transformasi jiwa rusak. Itu sudah cukup bagi mereka untuk tersenyum dalam perjalanan ke Yellow Springs. Meskipun medan perang transformasi jiwa terlihat bahkan sekarang, keuntungannya masih miring ke arah Xuantian Dao Sekte. Itu karena Aman. Kekuatannya adalah yang terbesar di sini, dan jika ahli rusak sedikit ceroboh, mereka akan terbunuh oleh pukulan tongkatnya. Aman telah membunuh lebih dari 50 ahli transformasi jiwa sendirian. Saat dia bertarung, dia mengunyah sesuatu. Benda-benda itu tampak seperti ikan kering kecil. Namun kenyataannya, mereka adalah iblis laut peringkat 9. Itu adalah jatah yang dikumpulkan Aman selama pertempuran di Laut Timur. Pada saat itu, dia telah membunuh begitu banyak iblis laut peringkat 9 sehingga dia bahkan belum menghabiskan semua persediaannya. Dan karena pertempuran besar seperti itu sangat melelahkan, dia terus memakannya saat dia bertarung. Ikan kecil ini telah menyusut oleh formasi. Tubuh mereka yang sebenarnya sangat besar, dan mereka berubah menjadi energi yang sangat besar begitu Aman memakannya, memungkinkan dia untuk selamanya mempertahankan kekuatan tempur puncaknya. Boom! Long Chen dan Gui Yan sekali lagi bertukar cedera dengan cedera. Sepotong daging telah robek dari lengan Long Chen, sementara Long Chen telah membuat lubang di dada Gui Yan, menyebabkan dia muntah darah. Brengsek, kamu berani bersekongkol melawanku. Gui Yan memelototi Long Chen, akhirnya menyadari sesuatu. 1295 setelah pertempuran yang begitu lama dan intens, setelah terus-menerus menerima cedera, Iron Spruce Oaks di ruang kekacauan utama Long Chen telah lama layu. Untungnya, dia masih memiliki sedikit ramuan kehidupan surgawi dari pertempuran Laut Timur.
Selama dia tidak menderita luka dalam, setetes pun bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Setiap kali luka-lukanya menumpuk hingga mulai memengaruhinya, dia diam-diam akan menelan setetes untuk menyembuhkan. Gui Yan benar-benar fokus untuk melukai Long Chen. Dia senang melihat percikan darah Long Chen. Adapun luka yang dideritanya, dia tidak peduli. Dia hanya menggunakan energi Dao Surgawi untuk menyembuhkan setiap saat. Tapi setelah bertarung sekian lama, dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menemukan bahwa energi Dao Surgawinya telah turun lebih dari 30% tanpa dia menyadarinya. Selanjutnya, bunga di belakangnya sedikit meredup. Sekarang dia menyadari bahwa ketika Long Chen melawannya, dia selalu memilih untuk menukar luka luar dengan luka dalam. Jika situasinya hanya memungkinkan dia untuk bertukar luka internal, dia akan menghindar dan menemukan cara untuk menjadikannya cedera eksternal untuk cedera internal. Ketika ini terjadi lagi, Gui Yan akhirnya menyadari kebenarannya. Dia memelototi Long Chen, api berkobar di matanya. Mengepalkan tinjunya, dia meludah dengan gigi terkatup, "Long Chen, kamu berani bersekongkol melawanku." Kata-kata yang kekanak-kanakan. Saya tidak punya cara untuk menjawab. Long Chen menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak ada cara untuk menjawab pertanyaan bodoh seperti itu. Jalan adilmu yang tercela hanya tahu bagaimana memainkan skema jahat ini. Seberapa cocok Anda disebut kultivator, marah Gui Yan. Bodoh, setelah kalah, kamu mulai mengutuk. Apakah menurut Anda itu perilaku seorang kultivator? Bukankah kau si periuk yang memanggil ketel hitam? Jalan rusak Anda hanyalah sekelompok orang bodoh yang menganggap diri mereka sempurna. Adapun dewa korup Anda, dia pasti seorang maniak delusi. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan menamparkan idiot itu sampai mati, ejek Long Chen. Penghujat dewa yang rusak, hadapi kematianmu. Gui Yan tiba-tiba meraung dan mengeluarkan tombak berwarna darah. Tanda berwarna darah menyala di sepanjang itu. Ratapan hantu yang tak terhitung jumlahnya terdengar di telinga Long Chen, menyebabkan hatinya menjadi dingin. Jelas, ini adalah senjata rusak yang dimurnikan dari daging dan jiwa para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Keluhan dan kebencian yang tak terhitung jumlahnya terkandung di dalamnya, yang mampu dengan mudah memengaruhi jiwa dan pikiran seseorang. Bahkan seorang maniak delusi berani menyebut dirinya dewa. Bukannya aku meremehkannya, tapi aku benar-benar meremehkannya. Long Chen juga mengeluarkan senjatanya. Blood Drinker menebas udara. Bang! Saat Blood Drinker dan tombak bertabrakan, itu seperti sesuatu yang meledak. Ruang berputar, dan sesuatu mencoba menembus dahi Long Chen. Long Chen segera merasakan ledakan rasa sakit. Long Chen kaget. Tombak ini benar-benar aneh. Ketika dia menyentuhnya, itu akan melepaskan serangan spiritual yang ditujukan ke lautan pikirannya. Tepat pada saat ini, Long Chen secara naluriah menggunakan lengan kirinya untuk mempertahankan pinggangnya. Dia baru saja melakukan ini ketika dia terlempar kembali. Rasa sakit di kepalanya memudar dan semuanya kembali normal. Gui Yan sekali lagi menembaknya. Long Chen langsung menyadari bahwa tombak ini mengandung formasi khusus. Sekali disentuh, itu akan menyerang lautan pikiran seseorang, untuk sementara memperlambat kecepatan reaksi mereka. Tadi, jika bukan karena reaksi naluriahnya, tombak itu akan menabrak pinggangnya. Itu pasti cedera yang parah. Untungnya, dia memiliki pelindung lengan untuk memblokirnya. Tetapi kekuatan besar di baliknya menyebabkan lengannya terasa agak mati rasa. Long Chen berulang kali mundur 7 langkah, rune di sepatu botnya menyala. Dengan setiap langkahnya, dia mundur 3000 meter, dan dia selalu mundur dengan sudut aneh yang membuat serangan Gui Yan meleset. Split the Heaven 3. Sebuah gambar pedang besar merobek ruang di Gui Yan. Boom! Gui Yan menerima pukulan itu saat dia terjatuh. Tapi saat dia mundur, dia mencibir, "Apa menurutmu menciptakan jarak di antara kita akan menyelamatkanmu? Kekuatan saya tidak bergantung pada senjata bela diri." Bas! Tombak itu tiba-tiba mulai bersinar, dan 9 bunga di belakangnya sedikit bergetar. 9 aliran energi yang bisa dilihat dengan kasat mata perlahan mengalir ke tombak, menggetarkannya saat tangisan ribuan hantu yang menyedihkan terdengar. Melihat tombaknya, Gui Yan dengan dingin berkata, "Tombak ini disebut Sigu Atuoya. Dalam bahasa rusak, itu berarti iblis yang haus darah. Itu ditempa 3 tahun lalu, dan akulah yang memberikan namanya. Tombak ini telah menyerap semua daging dan kekuatan spiritual dari para ahli yang telah saya bunuh dalam 3 tahun terakhir, dan 70% dari mereka datang dari jalan Anda yang benar. Itu telah menyerap jutaan jiwa dan tubuh mereka. Hari ini, saya akan sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Setelah saya menggunakan semua energinya, memorinya juga akan dihapus bersih. Maka darah pertama yang akan dicicipinya akan menjadi milikmu."
Itulah satu-satunya cara yang memiliki arti. Sigu atau Oya juga bisa memasuki zaman baru. Tombak Guiyan bergetar lebih kuat sampai seperti gunung berapi yang akan meledak. Pada saat yang sama, gambar ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, mengeluarkan jeritan menyakitkan. Itu adalah ingatan tentang tombak, orang-orang yang dibunuhnya. Itu adalah keengganan dan kemarahan mereka sebelum meninggal. Gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul, melapisi satu sama lain. Masing-masing gambar tersebut mewakili kehidupan seorang ahli. Itulah mengapa saya mengatakan jalan rusak Anda adalah sekelompok idiot yang menganggap diri mereka sempurna. Anda pikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan jika Anda memiliki kekuatan. Terhadap orang-orang seperti Anda, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah membantai Anda sampai akhir. Long Chen dengan dingin menatap Guiyan dan mengangkat Blood Drinker. Sebuah gambar pedang merobek langit. Sebuah kehendak memenuhi dunia. Keinginan ini adalah keinginan yang akan membelah dunia. Keinginan yang memandang rendah orang lain dengan arogan. Di depan kemauan itu, langit tidak lebih dari target untuk ditebas. Saat ini akan menyebar, beberapa orang langsung bereaksi. Bao Buping dan Chang Hao mengangkat kepala mereka, menatap gambar pedang besar dengan kaget. Di kejauhan, di sudut yang praktis terlupakan, ada medan perang di mana ruang terus-menerus runtuh. Ini adalah medan pertempuran para ahli bintang kehidupan. Liu Chang, kepala Departemen Menara, dan 7 bos bertarung habis-habisan. 9 dari mereka melawan 18 ahli korup Life Star. Masih tidak ada korban di medan perang ini. Pakar bintang kehidupan terlalu kuat dan memiliki daya tahan yang lebih besar. Meskipun pihak benar berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, saat ini tidak ada bahaya jika mereka kalah. Namun, para bos agak kesal. Jika mereka tidak menghabiskan begitu banyak energi untuk melawan para hajingan dari Menara Pil dan Ras Kuno, mereka pasti tidak akan ditekan sekarang. Ini adalah saat mereka bertempur, ini akan sampai pada mereka. Yang lain tidak bereaksi, tapi hati para bos bergetar. Kehendak ini terlalu akrab bagi mereka. Itu adalah kehendak Split the Heaven. Inilah arti sebenarnya dari Split the Heaven. Mata bos ketujuh berbinar saat dia menyadari sesuatu. Ya, ini adalah keinginan yang sebenarnya. Pisahkan surga. Itu tidak berarti memisahkan langit dan bumi, itu berarti memisahkan semua batasan, semua hukum. Itu berarti memutuskan semua ikatan untuk hidup bebas. Bos Bao juga senang dengan ini. Karena mereka tidak memiliki bagian atas tablet surgawi pemecah surga, keinginan membelah surga belum diturunkan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pemahaman mereka tentang Split the Heaven sudah mulai menyimpang. Meskipun orang lain juga pernah mengusulkan bahwa Split the Heaven memiliki jenis kemauan lain, tidak ada orang seperti Long Chen yang secara pribadi menunjukkannya. Long Chen adalah seseorang yang membenci surga. Sekarang setelah dia menggunakan Split the Heaven, dia juga menunjukkan penghinaannya terhadap hukum langit dan bumi. Dia melawan balik langit, dan inti dari Split the Heaven adalah memotong semua batasan. Jika tidak, itu tidak akan memiliki efek penghancur penghalang yang begitu kuat. Menyadari hal ini, para bos sangat gembira. Pedang Qi tiba-tiba meledak dari senjata mereka. Setelah tercerahkan, kecakapan bertarung mereka menjadi lebih mendominasi dan mengesankan. Mereka sebenarnya mulai menekan musuh mereka. Dalam ruang terpisah, Long Chen tidak menyadari hal ini. Yang dia rasakan hanyalah kebencian dan niat membunuh. Di matanya, Tao Surgawi adalah sampah. Ada orang-orang dari jalan rusak yang begitu jahat sehingga mereka membantai orang lain, menghabisi nyawa. Jika orang-orang seperti itu juga pantas diberkati oleh Tao Surgawi, bukankah itu membuktikan bahwa surga itu buta? Saat ini, Tao Surgawi menolaknya sambil memberikan semua energi mereka kepada Guiyan. Melihat kekuatan hantu-hantu yang kesal di Sigu Atoya dan bunga-bunga Dao Surgawi di belakang Guiyan terus-menerus memberinya kekuatan lebih, Long Chen penuh dengan niat membunuh. Niat membunuh itu tidak hanya ditargetkan ke Guiyan, tetapi juga Tao Surgawi. 10.000 hantu memburu jiwa. Sigu Atoya sudah mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin. Tiba-tiba mengguncang dan melepaskan gambar tombak besar di Long Chen. Itu seperti tombak dewa. Kemanapun ia melewatinya, ruang menjadi kacau balau. Tampaknya sangat luar biasa. Split the Heaven 4, gambar pedang besar menebas seperti pedang surgawi yang bisa memotong sungai bintang. Ini adalah pertama kalinya mereka melepaskan jurus pamungkas mereka dalam pertempuran ini. Para ahli di bawah semua memandang dengan ngeri. Boom! Gambar tombak itu jatuh bersamaan dengan gambar pedang, dan seluruh dunia bergetar saat energi mengerikan menyebar melalui penghalang formasi, menyebabkan tekanan yang mencekik runtuh. Tanah mulai retak dengan cepat.
Para ahli yang bertarung tidak punya pilihan selain menghindar. Ketika mereka melihat kembali ke langit, mereka melihat bahwa ruang terpisah di udara telah berubah menjadi hitam, dan mereka tidak dapat melihat apapun. Kegelapan perlahan memudar, mengungkapkan semacam kabut di dalamnya. Hanya ketika kabut itu perlahan memudar, mereka berhasil melihat dua sosok. Melihat keduanya, semua orang menghirup udara dingin.